Selamat siang, Bu Parti. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita ular hitam dan juga ular putih. Di suatu hutan, hiduplah seekor ular hitam yang sangat kejam. Ular hitam tersebut sangat suka untuk menggigit dan menyiksa hewan-hewan kecil seperti tupai, tikus, dan lain-lain. Ia menggigit bukan untuk makan, tetapi hanya untuk kesenangan pribadi oleh ular tersebut. Kemudian, ia sangat berdosa. Ia tidak pernah menolong atau membantu hewan-hewan lain. Setiap hari, ular hitam tersebut bertambah tua. Ia pun sangat bingung untuk apa yang dilakukan. Pada suatu hari, ia melihat seekor elang membawa pergi terbang ke gunung-gunung. Ular hitam tersebut pun takut. Ular hitam tersebut bertanya-tanya kepada dirinya, apa yang akan terjadi saat ular meninggal nanti. Kemudian ia melihat di luar sana terdapat ular putih yang begitu bijaksana dan sangat baik. Setelah mendengar itu, ular hitam tersebut pun menyamar. Kemudian ia pergi mendaki gunung-gunung, bukit-bukit, dan lembah. Ia pun beristirahat, kemudian melanjutkan pergi lagi. Saat sampai di sana, ular putih tersebut sedang membabarkan dharma kepada hewan-hewan lain, mengajarkan hal-hal baik juga. Kemudian ular hitam tersebut pun mendengarkannya. Semakin lama ia mendengar, semakin enak di dalam hati dia. Kemudian ular hitam tersebut pun berbicara kepada ular hitam bahwa ia bertobat. Ular hitam tersebut akan berjanji kepada ular putih untuk tidak menyiksa, membunuh, mencekik, menggigit hewan atau makhluk-makhluk lain. Ular putih tersebut pun sangat senang mendengar apa yang dilakukan oleh ular hitam. Setiap hari, ular hitam selalu membantu hewan-hewan lain, makhluk-makhluk lain, membantu menggotong, membantu mencari makanan, dan lain-lain. Pada suatu hari, terdapat seorang anak kecil berlari di jalanan. Ular hitam tersebut sedang berjalan. Anak kecil tersebut tidak melihat bahwa ada ular hitam. Ia pun menginjak buntut ular hitam. Ular hitam tersebut pun sangat kaget. Tetapi dengan hebatnya, ular hitam tersebut tidak menggigit ataupun melilit anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut pun kaget. Tetapi anak kecil tersebut malah semakin mengganggu ular hitam. Karena ia tahu bahwa ular hitam tidak akan menyerang anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut pun membawa segerombolan teman-temannya untuk menjahili si ular hitam. Setiap hari, ular hitam selalu dipukuli, ditendang-tendang, dijahili, dan lain-lain. Ular hitam pun semakin sabar. Tetapi semakin hari, ia pun semakin jengkel. Tetap menahan rasa marahnya, rasa kesalnya, dan tidak membalas satu kali pun. Hari demi hari dilewati oleh ular hitam. Ular hitam pun sangat jengkel dan sudah sangat tidak tahan lagi dengan apa yang segerombolan anak kecil lakukan. Ia pergi ke bukit, mendaki gunung-gunung lagi untuk menemui si ular putih. Ular hitam sangat marah kepada ular putih karena si ular hitam sangat dijahili bahwa si ular putih berbicara kepada ular hitam untuk tidak membalas apapun yang sedang menyakitinya. Ular hitam sangat kesal. Ia pun tidak ingin tobat lagi. Ia pun ingin menjadi kembali seperti dulu. Ular putih dengan bijaksananya berkata, Aku melarangmu untuk mencekik, menyiksa makhluk lain. Tetapi aku tidak melarangmu untuk mendesis atau untuk mempertahankan dirimu sendiri. Kemudian ular putih pergi. Ular hitam merasa sangat bersalah, merasa sangat menyesal terhadap apa yang ia lakukan. Ia memang benar untuk tidak menyiksa, membunuh makhluk lain. Tetapi ia salah karena ia tidak memproteksi dirinya sendiri dengan cara mendesis atau menakuti makhluk-makhluk lain. Sejak dari itu, ular hitam ini pun menjadi sangat baik dan tetap waspada terhadap dirinya sendiri dengan tidak menyakiti dan juga membantu makhluk-makhluk sesama.
Pesan moral yang didapatkan itu, kita harus tetap sabar, tetapi kita juga harus bisa membalas orang yang menyakiti kita dengan cara tidak menyakiti balik. Kita pun harus bisa memaafkan semua yang telah dilakukan oleh orang lain. Sekian penceritaan dari saya tentang ular hitam dan ular putih. Terima kasih.